Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimah al-hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain amin. Ahbab billah wa duyufana a'izzat, hadanallahu iyyakum ala al-huda wa taqwa. Terlanjutkan nomor hadis 8728, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Hakim dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha," siapa saja yang meminta ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-jannata, akan surga, salasa marrat, sebanyak 3 kali. Qalatil jannah, maka akan berkata surga tersebut, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah, masukkan orang itu ke dalam surga. Wa man istajara minan nari, siapa saja yang memohon perlindungan dia dari neraka, salasa marrat, sebanyak 3 kali. Qalatin naru, maka berkatalah si neraka, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, selamatkan orang itu dari neraka. Hadis sahih. Ternyata 3 kali itu adalah batasan daripada harapan yang maksimal. Orang yang tidak mau mencoba kegagalan sampai 3 kali, itu termasuk sifat putus asa. Maka dikatakan kalau orang bermimpi 3 kali dengan mimpi yang sama secara berturut-turut, walaupun itu bukan bermimpi dengan Nabi, maka itu mimpi benar. Kenapa dikatakan benar? Karena syaitan tidak akan pernah mengulangi perkara itu 3 kali. Karena sifat syaitan adalah berputus asa. Maka orang yang memohon surga 3 kali, memohon berlindung dari neraka 3 kali, berarti dia memiliki sifat mukmin, harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di sini yang minta surga 3 kali, surga itu sendiri yang akan memohon kepada Allah supaya orang itu masuk surga. Yang berlindung dari neraka 3 kali, neraka itu sendiri yang berdoa kepada Allah
supaya orang itu tidak jadi masuk neraka. Itu salah satu rahasia kenapa doa tertentu diulang 3 kali. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bukan karena pengen 3 sehingga dibaca terburu-buru, tidak, tapi karena bermaksud setiap 3 kalimat, setiap satu kalimat dari 3 kali yang diulang itu memiliki pengharapan yang sama. Nah, maka barusan apa kata surga? Ya Allah, masukkanlah orang itu ke dalam surga, dan neraka katakan lindungilah orang itu daripada neraka. Apa yang kita bisa pahami dari hadis ini? Berarti Nabi SAW menggambarkan kepada kita yang diharapkan oleh Allah adalah kesungguhanmu. Walaupun itu hanya meminta, yang diharapkan adalah kesungguhan dalam meminta, bukan asalan, bukan kasih-kasih, enggak, tapi meminta dengan sungguh-sungguh, diulang sebanyak 3 kali. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Majah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man sa'alan nasa, siapa saja yang meminta ia kepada manusia, amwalahum, akan harta mereka manusia. Kenapa dia minta? Maqul min ajli takassuran, karena memperbanyak harta. Itu fa innama yas'alu jamra jahannam, maka hanya saja meminta ia orang tersebut akan bara neraka jahannam. Fal yastaqilla min, maka hendaklah dia mensedikitkan darinya bara jahannam, aw yastaqtir, atau hendaklah dia memperbanyaknya, terserah dia. Nah, mau ngumpulin bara jahanam sebanyak-banyaknya, mengemis kepada makhluk untuk mengumpulkan harta dan menimbunnya. Tapi kalau mau sedikit, minta sedikit. Kalau enggak mau, jangan minta ke makhluk, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dimasukkan di sini bukan bapak ke anak. Nah, bapak ke anak enggak ada masalah. Nabi SAW bersabda, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu, bukan anak ke bapak. Kalau anak ke bapak masih dalam wajib nafkah, itu meminta sebuah kewajiban. Bukan orang miskin meminta ke basnas, itu bukan meminta, itu adalah mengambil hak. Nah, jadi zakat itu bukan mengemis, zakat itu mengambil hak. Anak ke bapak bukan meminta, itu adalah nafkah wajib. Suami ke istri bukan meminta, itu adalah nafkah wajib. Bapak ke anak bukan meminta, itu memang haknya bapak. Jadi maksudnya di sini adalah kepada orang-orang yang tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada hubungan kewajiban zakat, tidak ada hubungan kewajiban nafkah. Kita meminta demi memperbanyak harta, maka yang diminta itu hakikatnya adalah bara neraka jahanam. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda,
Man sa'ala min ghairi faqrin, siapa saja yang meminta ia dari selain karena kefakiran, dari karena selain fakir. Jadi dia meminta bukan karena kemiskinan, meminta bukan karena kefakiran, tapi meminta karena menumpuk harta benda. Faka'annama yakul jamro, maka seolah-olah memakan ia seseorang akan bara neraka. Hadis sahih. Man su'ila billah, siapa saja yang dimintai ia dengan nama Allah, fa'aqta, lalu dia memberikannya, itu kutibalahu, ditulis baginya orang tersebut sab'una hasanah, 70 kebaikan. Meminta dengan nama Allah hukum makruh. Diminta dengan nama Allah lalu tidak memberi juga makruh. Maka orang yang memberi karena diminta dengan nama Allah, pahalanya besar, nilainya 70. Yang biasa dinilai 10, tapi kalau diminta dengan nama Allah nilainya 70. Ansyaduka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, berilah aku sesuatu nasi. Ini makruh ditolak. Kita kasih dia 2 suap, maka pahalanya 140 kebaikan. Nah, karena 2 suap, bukan karena memintanya, tapi karena menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa saja yang dikaitkan dengan nama Allah, maka dia akan jadi besar. Apa saja yang dikaitkan dengan nama Allah, dia akan menjadi besar. Baitullah, Habibullah, Rasulullah, Waliullah, Aduullah, Iblis, laknatullah alaihi. Maka dia lebih besar daripada yang lain, daripada setan-setan yang lain. Nah, baik dari sisi positif atau dari sisi negatif. Hadis berikutnya, baginda Nabi SAW bersabda, Man su'ila an ilmi, siapa saja yang ditanya akan ia tentang ilmu, fakatamahu, lalu dia sembunyikan akannya ilmu, aljamahullahu, itu mengekang akannya orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaumal kiamati, pada hari kiamat, bilijamin minna, dengan tali kekang dari neraka. Hadis sahih. Ilmu dunia kalau ditanya dan kita tidak mau kasih, nggak ada tanggung jawab di akhirat. Kalau dijual juga tidak ada dosanya. Saya mau buka kedai nasi, minta resep sambal adonya. Nah, 1 resep 5 juta, nggak ada masalah, walaupun itu sambal. Tapi kalau ada satu orang, saya mau sholat, tolong ajarin, saya sibuk, maka orang itu akan dikekang mulutnya di api neraka pada hari kiamat. Maka ilmu agama adalah ilmu yang hanya bayarannya surga. Kalau tidak mau mengembangkannya, maka ancamannya neraka. Nah,
Maka bagi pelajar-pelajar agama, mengembangkan ilmu agama adalah tugas utama. Menyampaikan ilmu agama kewajiban utama. Setelah antum melangkah, melibatkan diri kepada agama, belajar agama, otomatis sudah nggak bisa lepas kepada rel tersebut. Nah, dia nggak bisa turun di jalan. Kalau sudah menempatkan diri kepada rel, itu harus sampai di stasiun akhir, yaitu dikubur, baru selesai. Ya, ada bahasa pensiun daripada pembelajaran agama. Maka sebelum masuk kepada agama, komunikasi dulu. Apa kewajiban setelah menyelami agama, dan sampai turun di jalan menjadi musibah besar di tengah masyarakat. Artinya antum pada hari ini itu sudah kepala basah, sudah terjebak di dalam sebuah kebaikan yang nggak ada ujungnya kecuali hanya kematian. Itu maka awal masuk kan ditanya, siapa masa keinginan sendiri atau orang tua? Antum bilang keinginan sendiri, itulah jadi. Nah, turun di jalan, berarti keluar pada rel, akan membuat antum hancur dan orang hancur. Tapi kalau antum bertahan di rel, panas, tapi harus sampai ke tujuan selamat. Kalau bosan mati, ya kalau sudah bosan jangan ngajarin, nikmati saja. Selesai. Kalau mau hidup ngajar, kalau nggak ngajar mati. Nah, nggak ada pensiunnya. Kalau mau pensiun PNS. Nah, kalau ilmu agama tidak ada pensiun. Maka ketika salah seorang sahabat didatangi ketika akhir usia beliau, dijenguk, dibezuk oleh para tabi'in, mereka riwayatkan hadis. Yang mereka riwayatkan adalah hadis Nabi. Mereka tidak bercerita sakitnya, mereka tidak bercerita keluhannya, tapi yang mereka ceritakan adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Hati antum korban kebaikan. Man sabbal araba, siapa saja yang mencela ia akan orang Arab, faulaika humul musyrikun, maka mereka dhamir fasal itu orang musyrik, orang-orang mencela orang Arab. Antum ke Arab-Arabannya, itu kan budaya Arab, bukan Islam. Kita bukan di Arab, kita batik, bukan jubah. Nah, apa itu Arab Badui? Nah, orang yang mencela bangsa Arab, maka dia dikategorikan musyrik. Nah, hadisnya dhaif, nggak bisa difatwakan. Itu hanya peringatan saja. Man sabba ashabi, ini hadisnya hasan. Siapa yang mencela sahabat-sahabatku, siapa saja yang mencela ia akan sahabat-sahabatku, fa'alaihi la'natullah, maka di atasnya kutukan Allah, kutukan malaikat dan manusia semuanya yang mencela sahabat. Siapa saja sahabat, baik sahabat yang kencing di besi, sahabat yang terlibat dengan zina Sayyidina Ma'iz, wanita yang terlibat dengan zina sahabiah yang bernama wanita Makhzumiyah,
atau wanita yang dipotong tangannya karena mencuri, atau sahabat yang terlibat mencium seorang anak gadis, atau sahabat yang mabuk, atau sahabat yang terlibat dengan fitnah antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, satu pun dari sahabat itu tidak boleh dicaci maki. Maka hati-hati dengan kitab-kitab, dengan buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang tujuannya merusak Islam. Membaca sekali untuk diketahui saja sejarah kebudayaan Islam. Buku itu dipelajari dulu untuk kami di Sanamiyah. Di sana diangkat perang Siffin, Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, seolah-olah pengarang mengajak pembacanya untuk berprasangka jelek, bahkan membenci Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Hati-hati dengan sejarah sahabat. Maka tidak boleh satu pun dicaci. Mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sampel, sebagai contoh yang dikorbankan untuk Allah dan umat ini. Kalau berzina umat ini bagaimana caranya? Yang wanita diambil satu, laki-laki diambil satu, kemudian yang terlibat jima di saat Ramadan satu, kemudian yang mencuri satu, yang mabuk satu, apalagi itu satu pun nggak boleh dicelah. Apa itu sahabat kok kencing di masjid? Nggak boleh. Itu yang kencing di masjid itu tidak bisa terkalahkan makomnya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, oleh Wali Kutub, oleh Wali Ghaus. Tabi'in yang tertinggi sekalipun, yaitu dikatakan pemimpin tabi'in adalah Sayyidina Imam Sa'id bin Musayyib atau Sayyidina Al-Qarni, Sayyidina Uwais Al-Qarni, itu tidak bisa mengalahkan posisi dari sahabat yang kencing di masjid. Bukan karena kencingnya, tapi karena menatap wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang ada di akhir zaman, nggak akan bisa mengalahkan sahabat. Nah, maka jangan sampai menandingi amalan sahabat. Mencontoh sahabat boleh, tapi menandingi amalan sahabat, menyerupai 100%, hukumnya tidak boleh. Maka yang sering membaca ayat sahabat naik meningkat imannya, akhirnya diimpakkan hartanya semuanya fisabilillah, ikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sayyidina Umar saja tidak mampu, apalagi kita. Akhirnya pas itu dia nggak sholat lagi. Karena miskin. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Man sabbal anbiya'a qutila." Siapa saja yang mencela ia akan para nabi, itu dibunuh akan dia. Wa man sabba ashabi, siapa saja yang mencela ia akan sahabat-sahabatku, julida, bisa dicambuk dia. Man sabba aliyan faqad sabbani, siapa saja mencela ia akan Sayyidina Ali, maka sungguh dia telah mencela aku. Wa man sabbani, siapa saja yang mencela ia akan aku, faqad sabballah, maka sungguh dia telah mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih. Maka berikan takrim kepada sahabat dengan membedakan nama mereka dengan nama yang lain.
dengan ucapan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Jangan menyebut nama sahabat seperti menyebut nama kawan sendiri. Ketika Ali bin Abi Thalib jumpa Nabi SAW, datang Abu Bakar, kemudian Umar. Nah, itu memang nggak mencela, tapi akhlaknya nggak ada, perilakunya nggak ada. Coba antum cerita di rumah. Nah, jangan sebut bapak, sebut namanya saja. Katanya oleh bapak antum, ini udah tinggi pengajian. Itu bapak saja masih sebut bapak, nggak berani sebut nama. Coba tanya sama ibu antum, jangan panggil bapak mana nak? Ya kamu itu, panggil namanya. Si Jan nama. Itu bapak sendiri. Ini sahabat Nabi main sebut nama saja, bahkan namanya diplesetkan. Nah, Sumau, dia kalah minat, dia marah. Berikan ta'zim, berikan penghormatan. Itu bagian daripada akhlak salafun salih. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man sabbaha," siapa saja yang solat ia subhatat duha, akan sunat duha, haulan, selama 1 tahun, mujarraman, yang sempurna, kataballahu lahu, itu menetapkan oleh Allah baginya seseorang bara'atan minan nar, akan selamat dari neraka. Nah, sholat duha istiqomah setiap hari 1 tahun sempurna selama 360 hari, gak kurang 1 pun dalam sehari. Kalau dia mampu istiqomah, dia akan ditulis selamat dari neraka. Ketika dikatakan subhatat duha, berarti minimal 2 rakaat, gak perlu 4. Untuk mendapatkan selamat dari neraka, cukup 2 rakaat setiap hari selama 1 tahun sempurna. Nah, setelah dengar di sini, reaksinya biasa saja. Nah, jadi ucapan Nabi itu tidak terlalu memberi pengaruh ke dalam hati. Nah, harusnya kita mesti bertekad azam untuk mencari satu momen 1 tahun sempurna untuk sholat duha. Saya rasa kalau sudah istiqomah dia 1 tahun, nggak mungkin lagi meninggalkannya. Nah, duha. Nah, duha itu adalah jaminan keselamatan. Orang yang sholat duha, dalam riwayat dikatakan setiap hari kamu wajib membayarkan sedekah setiap 1 persendian di tubuhmu. Total persendian itu adalah 360 sendi. Itu harus dibayar pajak setiap hari dengan 1 sedekah. Subhanallah sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah. Kemudian semuanya itu akan tergantikan dengan 2 rakaat sholat duha. Orang yang rutin sholat duha 2 rakaat setiap hari, dia telah membayar pajak sendinya setiap hari. Kalau dia membayar pajak sendinya, berarti dia telah mensyukuri setiap sendi-sendi yang ada di tubuhnya. La in syakartum yazidanakum. Artinya orang sholat duha sehat walafiat. Nah,
Man sabbaha, siapa saja yang bertasbih ia fi duburi, pada setelah salatul wada, salat subuh, mi'ata tasbihatin, 100 tasbih, wa halala, dan dia baca tahlil, mi'ata tahlilatin, 100 tahlil, ghufira lahu dzunubuh, bisa diampuni baginya seseorang akan dosa-dosanya, walau kanat, walaupun ada ia dosa, misla zabadil bahar, seperti buih lautan. Hadis sahih. Ini jawaban. Kok setiap subuh di surau-surau lama, imam-imam tua itu mesti tahlilan 100? Nah, kenapa zuhur enggak tahlilan, asar enggak tahlil? Kalau subuh tuh lama zikirnya di kampung, pakai tahlil 100. Hadisnya yang disampaikan oleh para ulama sebelumnya, begini cara amalan khusus. Kalau subuh mesti tambah tahlil 100, akan diampuni dosa yang bertahlil walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian diikuti oleh imam pengganti, mati imamnya digantikan oleh imam berikutnya, tapi mereka tidak mempelajari dalil, cuma meyakini itu atau amalan yang benar. Nah, datang Pak Wahab sama Pak Salam, dia bilang nggak ada dalilnya. Akhirnya mereka nggak tahu dalilnya, mereka tinggalkan tahlilan, karena tahlilan masuk neraka. Nah, kalaulah agama, pengamalan agama yang ada di masyarakat kita tidak diganggu oleh kaum Wahabi dan Salafi, mungkin alangkah indahnya pengamalan itu. Itu tahlil di surau itu. Di mana dulu kita kedengaran tahlilan di sini? Surau mana? Sini. Nggak ada lagi. Itu pasti itu kalau maghrib, subuh, maghrib sama subuh itu pasti tahlilan. Minimal subuh mereka tahlilan 100 kali. Hadis sahih riwayat Imam Nasai. Nah, kita di sini belum buat karena ada sabar. Cukup hari Jumat dulu. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man sabaqa, siapa saja yang duluan dia ilama, kepada sesuatu, lam yasbiqhu ilaihi muslim, yang belum dahulu, yang tidak mendahului akannya orang tersebut kepadanya sesuatu oleh muslim yang lain, fahuwa lahu, maka dianya sesuatu itu miliknya orang tersebut. Hadis ini berbicara tentang ihya'ul mawaris, menggarap tanah yang belum digarap, menghidupkan tanah mati, membuka lahan baru. Siapa saja yang membuka lahan baru yang belum pernah dibuka sebelumnya oleh muslim, berarti dia berhak. Tapi kalau kebuka lahan, di sana ada tanda-tanda sudah pernah dibuka oleh orang sebelumnya, maka orang sebelumnya berhak, dia tidak berhak. Nah, dia di bab fikih, ihya'ul mawaris sunnah, menggarap lahan, membuka lahan baru hukumnya disunnahkan. Artinya agama itu bukan hanya sholat dan zakat, bukan hanya puasa dan haji,
mengembangkan usaha pertanian perkebunan, membuka lahan yang memberikan manfaat kepada masyarakat, itu juga agama. Man satara ala muslim, siapa saja yang menutup ia atas seorang muslim auratan akan kekurangannya, faka'annama, maka seolah-olah ahya, menghidupkan ia orang tersebut, mayyitan, akan orang mati. Hadis ini semana dengan hadis yang kita baca kemarin, seolah-olah dia menghidupkan mau'udah, bayi wanita yang dikubur hidup-hidup. Nah, ulama menafsirkan menghidupkan di sini bukan menghidupkan yang sudah mati, tapi maknanya adalah menghalang orang tua anak tersebut untuk membunuh bayinya. Jadi pahala menutup kekurangan saudara muslim itu sama dengan menghalang orang untuk membunuh orang lain. Ahya mayyitan, itu mana ahya mayyitan, bukan hidup orang mati, tapi menghalang orang lain untuk membunuh orang lainnya. Man satara akhahul muslim, siapa saja yang menutupi ia akan saudaranya yang muslim, fit dunia, di dunia ini, falam yafdahhu, maka dia tidak mempermalukan akannya saudara muslim itu, satarahullahu yaumal qiyamah, menutup akannya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dimaksud dalam hadis al-jaza min jinsil amal. Hadis ini umum, bukan berarti setiap kekurangan harus ditutup. Ada kekurangan yang harus disampaikan. Ketika kekurangan itu merusak agama masyarakat, ketika kekurangan itu merusak sunnah dalam kehidupan bermasyarakat, tapi kekurangan yang efeknya kepada individu masing-masing, ini yang ditutupi. Nah, tidak ada gunanya untuk disampaikan kepada orang lain. Kalaupun disampaikan, hanya sebagai ibrah, tanpa menyebutkan pelakunya, tanpa menyebutkan namanya, hanya sekedar kisah yang kita ambil dari kekurangan itu, tanpa kita menyebutkan siapa yang melakukannya. Man sarrahu, siapa saja yang kepengen akannya, siapa saja yang senang akannya, oleh ayyakuna aqwan nas, bahwa dia menjadi yang paling kuat dari manusia. Ini kayaknya antum semangat dalam hal ini. Kepengen yang paling kuat, apa diperintahkan oleh Nabi? Falyatawakkal 'alallah, hendak dia mempasrahkan kepada Allah, hendak dia bertawakal kepada Allah. Jadi untuk menjadi orang kuat itu bukan rutin samsatan setiap sore. Nah, nggak mesti rutin push up setiap hari, atau angkat berat, angkat besi. Nah, itu kan dalam. Jadi sunnah Nabi untuk menjadi orang kuat adalah tawakal kepada Allah. Keempat, itu kalau dikumpulkan semua binaraga, masuk binarangka umat Nabi, nah, itu enggak terkalahkan satu komat,
cuma diteriakkan saja, diteriakin oleh malaikat, mati dia semua. Nah, tawakal. Man sarrahu ayastajiballahu lahu inda syada'idi. Siapa saja yang senang, siapa saja yang kepengen akannya ayastajiba, bahwa mengkabulkan oleh Allah, bahwa mengijabah oleh Allah, lahu baginya seseorang, inda syada'idi, ketika sulit, wal kurbi, ketika susah, wal kurbi, fal yukthir du'a fir raha, maka hendaklah ia memperbanyak akan doa di saat lapang. Hadis Sunan Tirmizi, Sahih Imam Hakim, Hasan, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat yang lain Nabi bersabda, ta'arrafu ilallah fi rafa, ya'rifka fi syiddah. Kamu kenal Allah ketika kamu lapang, maka Allah akan kenal kamu ketika sulit. Ketika sehat, gak pernah berdoa, salam kiri, salam kanan, zikir pun gak ada, langsung loncat. Maka lihat orang doa pun hilang sesat. Sendiri pun gak berdoa, rasa-rasa gak perlu apa yang perlu diminta pada Allah. Ketika dia sakit baru dia doa. Kata malaikat, siapa ini yang minta? Baru kedengaran suaranya. Itu gak langsung dikabulkan oleh Allah. Biarkan dulu dia meminta. Kata Allah, saya senang mendengarkan rintihannya. Tapi kalau orang-orang yang setiap lepas sholat wajib, setiap lepas sholat sunat berdoa, masuk masjid berdoa, kesempatan hujan berdoa, sini berdoa, situ berdoa, doa. Jadi namanya dan suaranya sudah terkenal di langit. Pas ketika sakit dia doa, malaikat gak asing lagi dengan suaranya. Dia langsung kabulkan, selesaikan masalahnya. Jadi tiba-tiba langsung minta. Nah, itu dengan Allah. Maka Allah juga buat dengan makhluk, juga perlakuan makhluk seperti itu. Kalau sekiranya ada makhluk di muka bumi ini, keluarga antum kan itu, atau kerabat, saudara, keponakan, paman, bibi, tante, siapa saja, lebaran gak datang, atau antum barale dia gak datang, syukuran diundang gak datang, pokoknya momen apapun gak datang. Gak pernah dia datang. Cuma waktu bangkrut dia datang. Nah, apakah keluarganya mengabulkan langsung bantuannya? Enggak kayaknya. Pulanglah si paman itu, pulang ke ponakan yang bangkrut itu. Apa dia paling diucap begitu? Apa dia sulit baru datang ke sini? Selama ini kemana dia? Itu makhluk. Nah, tapi ketika sekiranya waktu senang dia datang, waktu sedih dia datang, setiap waktu datang, pas dia datang mengajukan kesulitannya, pasti keluarga akan memikirkan kesulitannya, karena dia memang selalu datang. Nah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi juga katakan demikian. Kalau kepengen doamu dikabulkan Allah ketika kamu sulit, perbanyak doa sekarang ketika lapang. Baik, saya pahami. Minta doa anak soleh itu dari sekarang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dibaca oleh siapa misalnya? Si Farel Budiman. Kamu doa apa yang kamu minta?
Itu doa masa depan saya. Jadi semua hajat itu diminta hari ini, diajukan hari ini, supaya pas perlu nanti tinggal minta dikit datang. Jangan pas perlu baru minta. Nah, istiqomah dengan doa. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia, pasti dikabulkan di akhirat. Dan orang-orang yang doanya tidak dikabulkan di akhirat, ketika dia lihat orang-orang yang tidak dikabulkan doanya di dunia, ketika dilihat balasannya di akhirat, mereka akan katakan, saya berkeinginan kalaulah doa saya di dunia satu pun tidak dikabulkan. Jadi doa itu adalah inti sari ibadah. Orang yang betul ibadahnya pasti senang berdoa. Orang yang doanya, ibadahnya tidak betul, dia tidak betah dalam doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Nah, kalau ibadahnya sehat, berarti otaknya besar. Kalau badannya sehat, berarti otaknya besar, sumsumnya banyak. Kalau badannya kurus, hilang sumsumnya, bahkan otaknya pun hilang. Kalau ibadahnya gemuk, berarti ibadah doanya panjang. Mendengar doa Mas Syekh kemarin, udah gak ikut. Nah, walaupun doa itu cuma sekedar pertemuan, saya makan doa dikit, wow panjang. Itu doa dikitnya. Kalau doa panjang seperti apa? Nah, pokoknya parme saja yang benar. Lain tak mengerti. Panjang, tak kemana-mana ini. Mulai pada kampung sampai ke negara, sampai ke seluruh alam, mulai pada dunia sampai ke mahsyar. Itu menunjukkan ibadahnya. Sudah. Nah, itu berarti tidak jelas. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Man sarrahu, siapa saja yang senang akannya, ayyuhibballaha, ayyuhibbahullahu, ya, ayyuhibballaha, bahwa ia mencintai akan Allah, wa rasulahu, dan akan rasulnya, falyaqra fil mushaf, maka hendaklah dia baca Al-Quran pada mushaf. Orang yang ingin menunjukkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, Nabi katakan hendaklah dia baca Quran pada mushaf. Walaupun menghafal Al-Quran, walaupun Quran hafal, maka bagi sebagian waktu dari para hufaz itu dianjurkan membaca Quran bin nazar. Nah, walaupun sudah hafal, tapi ada sebagian waktu kalau baca Quran dengan nazar supaya ada pahala melihatnya. Man sarrahu, siapa saja yang kepengen akannya, yang senang akannya, ayyajida halawatal iman, bahwa ia mendapatkan manis iman, fal yuhibbal mar'a, maka hendaklah ia mencintai akan seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, yang dia tidak mencintai akan orang tersebut kecuali karena Allah. Ini satu dari 3 bagian hadis yang diriwayatkan oleh yang lain. Salasun man wajada fihinna wajada, salasun man kana fihinna wajada halawatal iman. 3 hal, kalau 3 hal itu ada pada seseorang, dia akan dapatkan manis iman. Salah satunya adalah mencintai manusia hanya karena Allah, nah, bukan karena yang lain. Kita senang karena dia taat,
Kita senang karena dia khusyuk dalam sholat, kita mencintainya karena dia ahli puasa, kita mencintainya karena dia ahli ibadah, kita mencintainya karena dia ahli ilmu, kita mencintainya karena dia menghafal Al-Quran, bukan karena suku mana dia, warna kulit apa dia, dan bagaimana sikap dan tingkah lakunya, tapi hanya karena Allah. Maka akan dapat iman. Nah, orang yang mencintai orang lain bukan karena Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan iman. Dia akan bersedih ketika berpisah dari orang tersebut, bahkan dia bisa bunuh diri. Nah, sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat terhadap anaknya sendiri, terhadap keluarganya sendiri, terhadap keponakannya sendiri, mungkin dah sering diulang-ulang. Sayyidina Abdullah bin Umar terhadap anaknya sendiri melarang, ketika anak Sayyidina Abdullah bin Umar melarang istrinya datang ke masjid. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna." Tapi karena anak Sayyidina Abdullah bin Umar melihat pergaulan wanita di masjid waktu itu, beliau katakan, siapa bersisa ke masjid? Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Saya sampaikan sama kamu hadis Nabi, kamu sampaikan sama saya pendapatnya. La ukallimuka abada. Saya tidak mau ngomong lagi sama kamu sampai mati. Itu namanya mencintai karena Allah. Nah, baru dapat manisnya iman. Mansarahu ayaslam. Siapa saja yang kepengen akannya bahwa dia selamat, falyalzamis samta, maka hendaklah ia selalu diam. Yang mau kepengen selamat selalu diam. Kata-kata yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik kembali. Seperti yang kita bahas kemarin, kita fikir talak mu'allaq, kalau sudah dikeluarkan terjadi mu'allaq kali, jatuh talak, nggak bisa dibatalkan. Maka dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, mungkin saja seseorang menganggap remeh atas perkataan yang diucapkan, tapi perkataan tersebut tersebar luas tanpa dia sadari, maka dia akan dihisab atas dosa perkataan tersebut. Maka lazim diam, itu akan menyelamatkan diri. Kalau nggak penting nggak usah bicara. Nah, kalau bicara yang baik-baik saja. Man sarahu ayanzura ila sayyidi syababi ahlil jannah. Siapa saja yang kepengen akannya, yang senang akannya untuk memandang kepada sayyid, kepada pemimpin pemuda ahli surga, falyanzur ilal hasan, maka hendaklah dia memandang kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Man sarrahu ayanzura ila tawadu'i Isa. Siapa saja yang kepengen akannya, yang senang akannya oleh bahwa dia memandang, bahwa dia melihat kepada tawadu'nya Nabi Isa alaihissalam, itu falyanzur, maka hendaklah dia memandang kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Itu nggak bisa kita amalkan kecuali kita baca biografi Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Begitulah tawaduknya Nabi Isa alaihissalam. Man sarrahu ayatazawwaja. Siapa saja yang kepengen akannya, yang senang akannya oleh bahwa dia menikahi,
akan salah seorang wanita ahli surga, seorang wanita penduduk surga, falyatazawwaj Umma Aiman, hendaklah ia menikahi Sayyidatina Ummu Aiman. Ummu Aiman nama asli beliau Barokah. Dia orang Habasyah, adalah budak milik Nabi yang diwarisi daripada ayah beliau. Budak milik Nabi yang diwarisi dari ayah beliau. Orang yang pertama sekali menyusukan dan merawat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dinikahkan oleh Nabi dengan anak angkatnya Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu ta'ala. Lahirlah Sayyidina Usama bin Zaid. Nah, itu kalau kita lihat usianya itu jauh lebih tua Sayyidatina Ummu Aiman. Kenapa? Nah, beliau saja ketika Nabi lahir itu sudah masuk Nabi. Sementara Sayyidina Zaid itu kecil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beda usia itu. Ada yang mengikuti sunnah usia 15 tahun nikah sama perempuan usia 50 tahun. Mansarahu, siapa saja yang senang, yang kepengen akannya, ayanzura, bahwa dia melihat kepada seorang wanita, minal huril ain, dari bidadari, falyanzur ila ummi Ruman, maka hendaklah dia memandang kepada Sayyidatina Ummi Ruman. Ummi Ruman istri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man sarrathu hasanatuhu. Ini kenapa begini bunyinya? Allah, bismillah. Man sarrathu, siapa saja yang membuat senang akannya oleh kebaikannya, siapa saja yang membuat senang akannya oleh kebaikannya, wasa'athu sayyi'atuhu, dan membuat susah hati akannya oleh dosa kesalahannya, maka dia yang seseorang itu mukmin. Ini mencek iman dalam hati. Setelah berbuat baik, senang atau tidak. Setelah berbuat salah atau dosa, gelisah atau tidak. Kalau orang tidak gelisah setelah buat dosa, santai saja, nggak ada raut muka sedih, nggak ada perasaan bersalah, nggak ada perasaan nggak enak makan, nggak ada perasaan susah tidur, nggak ada kepikiran kenapa ya sebuah dosa, maka orangnya bisa dikatakan imannya sudah redup. Selesai sholat nggak merasa bersyukur, selesai melakukan puasa tidak merasa senang, selesai mensetorkan hafalan baru sudah bertambah tidak merasa gembira, berarti dia dikatakan tidak mukmin yang sempurna. Mukmin yang sempurna selesai berbuat baik, oh ada perasaan senang, alhamdulillah. Nah, diberikan kesempatan oleh Allah sholat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat isya berjamaah, ada syukur dalam hatinya terhadap kebaikan yang dia lakukan,
ada kekecewaan dalam hatinya atas kesalahan yang dilakukan, maka dia adalah mukmin yang sempurna. Man sa'a bin nasi wa huwa li ghairi rusdihi aw fihi syai'un minhu man sa'a bin nasi, ada tiga, man sa'a bin nasi ay wasyabih bila sultan au jair liyudihim, siapa saja yang berusaha ia dengan manusia, fahuwa li ghairi rusdihi, maka dia yang seseorang itu bagi selain petunjuknya seseorang, au fihi syai'un minhu, atau padanya ada sesuatu darinya petunjuk. Sa'a bin nasi itu artinya berusaha sehingga orang lain mendapatkan kesulitan, berusaha supaya orang lain mendapatkan kesusahan daripada pemerintah, daripada penguasa. Misal si fulan hidupnya damai dan santai, kemudian dilaporkan kepada pemerintah, dikatakan dia anti NKRI, dikatakan dia provokator untuk memecah persatuan umat. Akhirnya orang yang hidupnya damai tadi ditangkap oleh penguasa, maka orang yang berusaha itu disebut dengan bahasa hadis sa'a bin nas. Maka orang tersebut itu berada bukan di jalan yang terpetunjuk, atau fihi syai'un min, atau pada dirinya ada sesuatu sebahagian yang bukan petunjuk. Kalau full mungkin tidak, dia berada di bukan jalan yang benar, minimal ada sedikit daripada kehidupannya bukan berada di jalan yang benar. Nah, agak berbeda pemahaman daripada tulisannya. Man sakanal badiyah jafa, siapa saja yang tinggal ia di pelosok kampung itu jafa, dia akan kasar. Wa man ittaba'as sayda, siapa saja yang mengikuti ia akan binatang buruan, hewan buruan, wafara, maka dia akan lalai. Wa man atas sultana iftatana, siapa saja yang mendatangi ia akan penguasa, maka dia akan terfitnah. Hadis hasan, riwayat 3 sunan, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Sakanal badiyah, tinggal di pelosok, tinggal di kampung, bukan kampung seperti kampung antum yang ada kepala desanya, tapi badiyah di sini maknanya kalau sekarang itu tinggal di kebun, tinggal di kebun, kan ada kampung, atasnya dia lagi buat kebun, di situ buat saung, tinggal sendiri di situ. Itu dianggap badiyah. Maka sikapnya jafa, sikap orangnya akan kasar. Kemudian mengikuti binatang buruan, hobi berburu tentunya. Bahasanya kan sudah kita pahami kalau kita hobi berburu. Orang yang hobi berburu, dia rusak diikuti, dia lagi ikuti, dia lagi ikuti.
Nah, lepas ini ketangkap nih baru sholat, ketangkap nih baru kita nanti pulang, akhirnya masuk ke tengah hutan, lawan dan mengikuti atau mendatangi raja, penguasa, pemimpin, dia akan terfitnah, akan terlibat dalam fitnah. Coba-coba ikut yang sultan, jadi juru kampanye misalnya, jadi penasehat gubernur, sekali sebulan diundang ke rumah pribadi gubernur. Nanti antum kena fitnahnya, ketangkap gubernurnya korupsi, atau minta pengesahan pelanggaran aturan menurut sudut pandang agama. Coba Pak Ustaz beri nasihat masyarakat biar gemar bayar pajak. Kata Pak Gubernur, kita bisa makan uangnya. Pondok ada dapat bantuan dari pribadi gubernur. Permintaan saya cuma satu, coba juga tolong diselipkan masyarakat bayar pajak. Apa ngomong? Pajak tidak boleh. Permintaan daripada Pak Gubernur, motivasi masyarakat bayar pajak. Antum mau ngomong apa? Ngomong sedikit saja sindir, terfitnah. Nah, berarti sudah mengajak kepada perkara yang tidak sebuah kewajiban. Itu contoh. Coba fatwakan nanti asuransi itu halal. Nah, bank itu bunga itu halal. Macam-macam fatwa yang akan bertentangan karena mengikuti keinginan penguasa tersebut, dan dia tidak bisa mengelak karena dia sudah datang dan minum airnya, dan makan nasinya, dan duduk di mobilnya, iftahan. Maka biar selamat, jangan pernah bersinggungan dengan pemerintah. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Man salla sayfahu." Siapa saja yang menghunuskan ia akan pedangnya di jalan Allah, faqad baya Allah, maka sungguh dia telah membaiat Allah Subhanahu wa taala. Man salla alaina sayfa, siapa saja yang menghunuskan ia di atas kami, maksudnya memerangi umat Islam akan pedang, falaysa minna, maka tidaklah ia dari golongan kami. Memberontak kepada kepemimpinan yang sah, walaupun zalim dan fasik, itu keluar daripada sunnah baginda Rasul. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa saja yang menempuh ia akan jalan. Siapa saja yang menempuh ia akan jalan, yaltamisu fihi, yang ia mencari pada jalan tersebut akan ilmu, itu sahalallahu lahu, memudahkan oleh Allah untuk orang tersebut akan jalan ke surga. Ada dua makna dari hadis ini. Pertama, makna zahir hadis, orang yang belajar agama akan mudah masuk surga. Makna yang lebih dalam, orang yang belajar ilmu agama akan tahu banyak cara untuk masuk surga. Tahu banyak cara untuk masuk surga. Yang mungkin orang lain tidak terpikir untuk melakukannya, dia terpikir. Yang mungkin orang lain melakukan menghasilkan cuma 10 pahala, tapi dia bisa menghasilkan 100 pahala karena dia tahu caranya melakukan amal tersebut. Contoh, ketika kita masuk masjid, iqamah berkumandang, tentunya kita akan ikut salat wajib.
orang akan ikut sholat wajib. Orang yang belajar fikih, dia akan sholat wajib sekalian tahiyatul masjid. Dia dapat sholat wajib, dia tidak tertinggal dari tahiyat masjid. Orang yang tidak tahu dengan hukum tersebut, dia hanya sholat wajib saja. Ketika dia salam kiri dan kanan, sholatnya sama, gerakannya sama, waktunya sama. Si fulan yang belajar ilmu dapat 2 pahala, sholat wajib dan sholat sunnah tahiyat. Si fulan yang tidak belajar hanya dapat sholat wajib saja. Nah, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama ngangkatnya. Si fulan dapat nilai 10, si fulan 20, si fulan 30, tergantung kepada dia mengangkat tangannya sesuai dengan sunnah atau tidak sesuai dengan sunnah. Nah, itu salah satu makna yang lebih dekat. Orang yang belajar agama akan banyak peluang untuk masuk surga karena dia tahu cara melakukan ibadah yang lebih sempurna, dan dia tahu cara melakukan ibadah yang lebih besar pahala dan ganjarannya. Man sallama ala qaumin faqad faddalahum bi asyri hasanat. Siapa saja yang memberi salam ia kepada satu kaum, maka sungguh ia telah melebihkan kaum tersebut dengan 10 kebaikan. Wa in raddu alaihi, jika mereka menjawab alaihi, di atasnya seseorang. Man sallama ala qaumin, siapa saja yang memberi salam atas satu kaum, faqad faddalahu artinya mengungguli, bukan mengunggulkan. Maka sungguh dia telah mengungguli, melebihi akan mereka kaum tersebut dan 10 kebaikan. Wa irraddu alaihi, walaupun menjawab mereka kaum atasnya orang tersebut. Hadis ini sama dengan orang yang memulai memberi salam lebih baik daripada orang yang menjawab salam. Terakhir, man sami'al muadzina, siapa saja yang mendengarkan ia akan muadzin, faqala misla ma yaqul, lalu dia mengatakan seperti apa yang mengatakan oleh si muadzin, falahu mislu ajrihi, maka baginya seseorang seperti pahalanya muadzin. Walaupun kita tidak cukup syarat untuk azan, dan Nabi tidak menutup peluang menjadi muadzin, karena muadzin pahalanya besar. Yang paling panjang lehernya di mahsyar adalah muadzin, yang azan 1 tahun secara ikhlas dianggap mati syahid. Orang muadzin diampuni dosanya sepanjang suara yang dilantarkan ketika azan. Namun tidak semua orang punya peluang jadi muadzin, karena tidak mungkin satu masjid 2 muadzin, 3 muadzin. Mungkin tidak, karena dia tidak punya kemampuan dalam al-azan. Nabi bersabda, fa innahu anda minka sautan, disuruh Sayyidina Bilal muazzin untuk menandangkan azan, bukan Sayyidina Zaid bin Abi Rabah yang memimpikan azan, karena Sayyidina Bilal lebih lantang dan merdu suaranya darinya. Berarti muazzin itu hanya sekian orang saja, dan para muazzin bisa didapatkan bagi orang yang tidak cukup syarat, karena suaranya tidak memadai, atau karena sudah ada muazzin yang lain,
dengan cara menjawab atau mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, dapatlah kita pahala yang sama. Jadi baginda Rasul tidak ingin umat ini kelewatan pahala sedikit pun, walaupun peluang untuk meraih pahala itu hanya sebagian kecil orang saja, dengan membuka peluang-peluang yang lain, yaitu menjawab azannya muadzin. Hadis hasan riwayat pada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah bersiapkan isya.